Kalian pernah dengar nggak soal sama merek, sama kerja, sama upah? Nah, ini tuh bukan cuma slogan biasa loh. Ini sebuah gagasan yang kuat banget buat membongkar salah satu masalah paling mendasar di industri global, kesenjangan upah. Yuk, kita bedah bareng-bareng konsep ini lebih dalam, dan kita lihat kenapa ini jadi penting banget buat kita semua. Jadi apa sih sebenarnya maksud dari tiga kata ini? Intinya tuh sederhana banget. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan yang sama untuk merek yang sama, ya kamu harusnya dapat upah yang setara juga. Nggak peduli pabrikmu ada di kota A, kota B, atau dimanapun. Kedengarannya simple dan logis banget kan? Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat apa sih arti gagasan tiga sama ini dalam praktiknya, dan kenapa ini bisa dianggap sebagai sebuah terobosan. Nah, ini dia contoh konkretnya. Coba bayangin deh, ada dua orang pekerja, lokasinya di dua pabrik yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama lagi ngejahit sepatu Nike, dengan model yang persis sama. Gagasan ini menuntut agar nilai kerja keras mereka itu dihargai setara. Dan ini berlaku buat semua merek besar, mau itu Adidas, Puma, atau merek lainnya. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, loh, tunggu dulu, bukannya emang harusnya gitu ya? Pertanyaan yang bagus banget. Tapi, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Dan justru disitulah letak masalah utamanya. Yuk kita lihat kenapa. Nah, di bagian inilah kita bakal bongkar gimana sistem pengupahan yang berlaku sekarang yang basisnya upah minimum regional justru secara sistematis menciptakan kesenjangan yang mau dilawan sama gagasan tiga sama ini. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh kita lihat. Sistem UMK yang kita kenal sekarang, basisnya itu kan wilayah, dan faktor utamanya biaya hidup lokal. Fokusnya sering banget buat narik investasi. Nah sebaliknya, gagasan tiga sama ini basisnya adalah merek global, faktor utamanya nilai produk itu di pasar dunia, dan fokusnya jelas, keadilan buat pekerjanya. Ini dua dunia yang beda banget kan? Jadi, kenapa sih sistem UMK ini bisa jadi masalah? Pertama, upah itu nempelnya sama lokasi, bukan sama nilai sepatu yang harganya bisa jutaan rupiah itu. Terus, karena tiap daerah punya UMK beda-beda, dua orang yang kerjanya sama persis bisa dapat upah yang jomplang banget. Dan yang paling krusial, keuntungan miliaran dolar yang didapat merek-merek global itu sama sekali nggak jadi bahan pertimbangan buat nentuin upah. Kutipan ini, wah, dalam dan tajam banget. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Jadi intinya gini, sistem yang ada sekarang ini tuh dianggap seolah-olah negara ngebiarin nilai ekonomi hasil keringat pekerja kita diambil ke luar negeri oleh perusahaan global. Sementara yang tersisa di sini apa? Cuma eksploitasi dalam bentuk upah murah. Oke, kalau sistem sekarang dianggap gagal, terus siapa dong yang harusnya tanggung jawab? Nah, konsep tiga sama ini nunjuk dengan tegas ke satu pihak, ya merek-merek global itu sendiri. Ini bukan cuma perubahan kecil-kecilan ya. Ini tuh pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Gagasannya bilang, tanggung jawab itu nggak bisa lagi cuma dilempar ke pemerintah daerah aja. Tanggung jawab utamanya harusnya ada di pihak yang paling dapat untung dari sistem ini, yaitu merek-merek raksasa itu. Kenapa begitu? Ada tiga argumen utama yang jadi dasarnya. Pertama, dan ini yang paling jelas, kapasitas ekonomi. Gampangnya, mereka punya duitnya, untungnya masif. Kedua, kontrol rantai pasok. Mereka yang ngatur semuanya, dari A sampai Z di pabrik. Dan ketiga, nilai merek global. Nama merek-merek mereka lah yang bikin produknya bisa dijual dengan harga selangit. Angka ini cuma salah satu contoh aja buat ngasih gambaran soal kapasitas ekonomi mereka. Jadi kalau kita dengar ada argumen kalau mereka nggak mampu bayar upah yang lebih adil, ngelihat angka-angka kayak gini bikin argumen itu kedengeran, ya susah banget deh buat dipercaya. Dan ini poin yang logis banget. Kalau sebuah merek bisa ngatur detail produk sampai sekecil-kecilnya, mulai dari warna benang jahit sampai kualitas sol sepatunya, dan mereka juga yang nentuin harga beli dari pabrik, maka secara etis mereka juga punya kuasa dan tanggung jawab buat ikut nentuin standar upah yang layak. Ini bukan lagi soal bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat juga solusi yang ditawarkan. Sekarang, yuk kita rangkum pergeseran fundamental apa sih yang ditawarkan oleh gagasan ini? Nah, inilah inti perubahannya. Fokusnya itu geser total. Dari yang tadinya cuma berkutat di regulasi pemerintah daerah, pindah ke tanggung jawab ekonomi dan etis merek global. Dari upah yang basisnya biaya hidup lokal yang seringkali ditekan, ke upah yang mencerminkan nilai produk itu di pasar global. Ini adalah sebuah tantangan langsung buat sistem yang ada sekarang. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang sangat mendasar. Kalau harga sepasang sepatu merek A itu kurang lebih sama, mau di Jakarta, di New York, atau di London, haruskah nilai dari kerja keras orang yang membuatnya juga dihargai setara? Ini pertanyaan yang mungkin jawabannya nggak gampang, tapi sangat-sangat penting untuk kita tanyakan.